warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Prisanska Zara dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan ini, aku bakal menjelaskan salah satu materi fisika di kelas 12, yaitu kapasitas kapasitor. Nah, yang pertama aku bakal menjelaskan apa itu kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan untuk menyimpan muatan listrik sementara. Komponen yang memiliki sifat ini dan banyak digunakan di dunia elektronika adalah kapasitor. Yang kedua, yaitu kapasitor. Kapasitor adalah rangkaian elektronika yang dilambangkan dengan huruf C. Nah, kapasitor ini adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik. Kapasitor sendiri ditemukan oleh Michael Faraday, maka oleh sebab itu satuan dari kapasitas kapasitor adalah farad. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumus umum kapasitas kapasitor. Untuk rumus umumnya yaitu adalah C sama dengan Q per V. C di sini melambangkan kapasitas kapasitor yang satuannya adalah farad atau F. Q di sini melambangkan muatan yang satuannya coulomb atau C. Lalu di sini ada V yaitu beda potensial yang satuannya volt atau V. Nah, di kapasitas kapasitor sendiri itu memiliki banyak bentuk. Yang pertama adalah keping sejajar. Keping sejajar ini juga dibedakan menjadi dua. Ada yang tanpa sekat dan juga ada yang dengan sekat. Untuk tanpa sekat sendiri rumusnya adalah C sama dengan epsilon 0 dikali A per R. C di sini adalah kapasitas kapasitor yang satuannya farad. Terus di sini epsilon 0 itu adalah pemvitas bahan yang mempunyai nilai tetap yaitu 8,85 dikali 10 pangkat min 12. A di sini adalah luas yang satuannya meter persegi dan R di sini adalah jarak yang satuannya meter. Nah, yang untuk dengan sekat itu rumusnya adalah C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per R. K di sini adalah pemvitas penyekat, lalu epsilon 0 di sini adalah pemvitas bahan yang sama kayak tadi nilainya tetap yaitu 8,85 dikali 10 pangkat min 12. A di sini adalah luas yang satuannya adalah meter persegi dan R di sini adalah jarak yang satuannya meter. Lalu berikutnya adalah bentuk bola, dan bola sendiri ini sama juga terbagi menjadi dua, yaitu yang konduktor dan terisolasi. Nah, untuk konduktor sendiri itu rumusnya adalah C sama dengan RD kali RL per K dalam kurung RL dikurang RD. Nah, jadi RD ini apa sih? RD itu adalah jari-jari dalam yang satuannya meter, dan RL ini adalah jari-jari luar yang satuannya juga meter. Nah, K di sini beda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah pemvitas bahan. K di sini adalah konstanta coulomb yang memiliki nilai tetap yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Lalu lanjut ke yang terisolasi. Nah, di terisolasi ini rumusnya adalah C sama dengan 4Pi dikali epsilon 0 dikali A per R. Pi di sini itu memiliki nilai 3,14 atau 22/7 karena dia bentuknya bola. Nah, untuk epsilon 0 itu sama kayak tadi, dia adalah pemvitas bahan yang nilai tetapnya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Nah, A di sini adalah luas dengan satuan meter persegi dan R di sini adalah jarak yang satuannya adalah meter. Baik, untuk bentuk berikutnya adalah silinder yang rumusnya adalah C sama dengan 2Pi dikali epsilon 0 dikali L per ln RL per RD. Nah, Pi di sini nilainya itu 3,14 atau 22/7. Epsilon 0 di sini itu pemvitas bahan yang punya nilai tetap yaitu 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Nah, L di sini adalah panjang dari silinder yang satuannya meter. RL di sini adalah jari-jari luar yaitu yang satuannya meter, dan RD atau yang biasa dikenal jari-jari dalam itu mempunyai nilai satuan meter. Nah, di sini kita ada punya contoh soalnya, teman-teman. Jadi, contoh soal ini adalah sebuah kapasitor terbentuk dari dua lempeng aluminium yang luasnya 1 meter persegi dipisahkan oleh selembar kertas parafin yang tebalnya 0,1 mm dan konstanta dieлекtriknya 2 jika epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 12
kapasitor tersebut adalah, nah kita lihat dulu ini soalnya jenis bentuknya itu apa. Kita lihat di sini dua lempeng aluminium berarti dia termasuk keping sejajar. Nah, dilihat lagi di sini ada dipisahkan oleh selembar kertas parafin yang berarti di situ ada sekat di keping sejajar tersebut. Nah, di sini kita masukin diketahui A itu adalah luasnya tadi 1 meter persegi. Kita tulis aja 1 meter persegi. Lalu di sini diketahui juga dipisahkan oleh selembar kertas parafin yang tebalnya 0,1 mm di situ sebagai R. Nah, tapi teman-teman lihat di sini masih milimeter, di mana satuan dari R itu adalah meter, jadi kita ubah dari milimeter ke meter itu naik 3, jadi dikali 10 pangkat min 3. Nah, di sini diketahui juga konstanta di elektriknya adalah 2. Nah, jadi K sama dengan 2. Nah, di sini juga diketahui epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 12 kita tulis. Nah, yang ditanya adalah kapasitas kapasitor yang dimana itu lambangnya adalah C. Baik teman-teman, di sini kita akan langsung jawab aja. Nah, jadi rumus dari bentuk keping sejajar dengan sekat itu rumusnya adalah C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per R. Nah, tadi udah diketahui K-nya di situ 2. Nah, epsilon 0-nya di sini 9 kali 10 pangkat min 12. A di sini nilainya 1 dan untuk R-nya di sini 0,1 mm, namun kita ubah ke meter jadi naik 3, jadi 0,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, lalu kita kaliin 2 kali 9 itu 18, dikalikan 1 itu 18. Nah, kali 10 pangkat min 12 ini tetap. Nah, 18 dibagi 0,1 itu hasilnya 180. Nah, buat ini 10 pangkat min 3 yang tadinya min di bawah naik ke atas jadi plus. Jadi min 12 ditambah 3 itu hasilnya min 9. Jadi jawabannya itu sama dengan 180 kali 10 pangkat min 9 farad. Tapi di sini aku ubah ke milifarad yang dimana min 9 berubah jadi min 6. Yang dimana berarti 3-nya itu maju ke depan, jadi 1, 2, 3, komanya maju ke depan 3. Jadi 0,18 dikali 10 pangkat min 6 mil farad. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang rangkaian kapasitas kapasitor. Nah, di rangkaian kapasitas kapasitor ini dia memiliki bentuk sejajar, jadi antara garisnya itu sejajar begini, berbeda dengan yang bentuk volt. Kalau bentuk volt itu sebelahnya panjang, sebelahnya pendek. Jadi biasanya yang panjang itu bernilai positif dan yang pendek itu bernilai negatif. Nah, di rangkaian kapasitas kapasitor ini ada dua rangkaian. Yang pertama ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri sendiri itu mempunyai muatan yang sama. Jadi Q total sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q seterusnya. Berbeda dengan yang paralel. Kalau paralel itu Q totalnya itu yang beda, Q-nya jadi berbeda. Q totalnya sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q seterusnya. Nah, kalau di seri yang sama yang berbeda adalah V total atau tegangan total. Jadi V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V seterusnya. Sedangkan kalau di paralel yang sama adalah tegangannya. Tegangan totalnya bisa dicari dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V seterusnya. Nah, untuk mencari kapasitas kapasitor di seri itu caranya dengan cara 1 per C total sama dengan 1 per C1 sama dengan 1 per C2 sama dengan 1 per C3 sama dengan 1 per C seterusnya. Sedangkan kalau di paralel mencari C total adalah sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C berikutnya. Tanpa berlama-lama kita masuk ke soal berikutnya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada soal. Nah, soalnya ada rangkaian. Rangkaiannya nih ada C1, C1-nya 4, C2-nya 6, C3-nya 12, C4-nya 2, C5-nya 2 dan memiliki tegangan sebesar 40 volt. Nah, untuk soal yang pertama, ditanya adalah kapasitas total rangkaian, di mana itu adalah C total. Nah, kita lihat di sini C1, C2, dan C3 itu sejajar, yang berarti dia adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, kita bisa pakai rumus 1 per C1,
CS1 sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, kita masukin angkanya teman-teman. C1 tadi 4, kita masukin 4, C2 6, kita masukin 6, C3 12, kita masukin 12. Nah, karena penyebutnya beda, kita samakan penyebutnya, kita ambil 12. 12 dibagi 4, 3, 3 dikali 1, 3, masukin 3, 12 dibagi 6 itu 2, 2 dikali 1 itu 2. Nah, 12 bagi 12 itu 1, 1 dikali 1 adalah 1. Lalu kita jumlah ketiga angka ini, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6. Nah, jadi hasilnya 6 per 12. Tapi ingat, ini CS1 ini masih ada di bawah, jadi kita perlu naikkan ke atas. Kalau kita naikkan ke atas, berarti yang di bawah sini juga naik ke atas. Jadi berarti CS1 sama dengan 12 per 6. 12 dibagi 6 adalah 2 farad. Itu untuk CS1 atau C seri 1. Nah, kita lihat lagi C4 sama C5. C4 sama C5 ini juga sejajar. Jadi dia termasuk rangkaian seri. Berarti kita masuk ke C seri 2. Nah, C seri 2 rumusnya sama kayak tadi, 1 per CS2 sama dengan 1 per C4 ditambah 1 per C5. C4-nya 2, kita masukin 2. C5-nya 2, kita masukin 2. Nah, karena penyebutnya udah sama, kita nggak perlu namanya menyamakan penyebutnya. Kita langsung tambah aja, 1 tambah 1, 2. Jadi sama dengan 2 per 2. Mau dibalik, mau enggak, sama aja sebenarnya hasilnya. Jadi 2 per 2, 2 per 2 sama dengan 1. Jadi CS1 CS2 sama dengan 1 farad. Nah, karena dia sudah digabung, nanti bentuknya jadi paralel, teman-teman. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Kalau paralel berarti kita tambah langsung aja. Jadi C total sama dengan CS1 ditambah CS2. Nah, CS1-nya tadi 2, kita masukin 2, ditambah CS2-nya 2, CS2-nya 1, kita masukin 1. 2 tambah 1, 3. Jadi C total rangkaian adalah 3 farad. Nah, lanjut ke soal yang kedua, yang di sini B-nya adalah muatan total rangkaian. Muatan total rangkaian berarti itu Q, berarti Q total. Nah, tadi seperti aku bilang di awal, rumus umum dari kapasitas kapasitor adalah C sama dengan Q per V. Nah, jadi kalau misalkan kita nyari Q, V-nya berarti pindah ruas yang tadinya bagi menjadi kali. Jadi Q sama dengan C dikali V. Jadi Q total sama dengan C total dikali V. Nah, tadi kita udah nemu C totalnya adalah 3 farad, kita masukin 3. Dan V di sini ada 40, kita masukin 40. 3 dikali 40 adalah 120. Jadi Q totalnya adalah 120 coulomb. Teman-teman, untuk soal yang ketiga yaitu muatan dan tegangan pada masing-masing rangkaian. Nah, yang pertama di sini kita nyari muatan pada masing-masing rangkaian terlebih dahulu. Nah, perlu teman-teman ketahui yang tadi aku bilang, seri itu yang sama adalah muatannya, sedangkan yang paralel yang sama adalah tegangannya. Nah, kita nyari QS1 seri 1. Karena seri ini kan sejajar, maka kita bilang seri. Nah, kalau seri berarti Q totalnya sama. Berarti ini kayak QS1 atau muatan seri 1 itu sama dengan kayak muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Nah, jadi kita tulis QS1 sama dengan CS1. Nah, untuk voltnya seperti teman-teman lihat paralel V-nya atau tegangannya sama. Berarti ini sama ini tegangannya tuh sama ya teman-teman, karena dia berbentuk paralel. Nah, lalu tadi kita udah ngitung di awal itu CS1 itu menghasilkan 2 farad. Nah, sedangkan volt tegangannya di sini itu adalah 40. Jadi masukin 2 kali 40 itu adalah 80. Jadi QS1 itu adalah 80 coulomb. Lanjut ke QS2. QS2 di sini berarti seri 2. Seri 2 itu ada C4 dan C5. Nah, untuk QS2 berarti sama dengan kayak Q4 dan sama dengan Q5. Nah, bisa teman-teman masukin langsung CS2 dikali V. CS2 nya tadi kita udah hitung di awal adalah 1 farad dan V nya adalah 40.
Jadi 1 dikali 40 ada 40 kolom. Jadi di QS2 itu sebesar 40 kolom. Tadi udah dibilang seri itu key totalnya sama kayak Q1, Q2, dan Q3. Jadi ini adalah QS1 yang dimana QS1 sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 yang menghasilkan 80. Berarti di sini ada muatan 80, dan 80. Dan untuk di QS2 itu berarti C4 dan C5. Berarti QS2 sama dengan Q4 sama dengan Q5. Nah, berarti di sini itu ada 40 kolom dan di sini juga 40 kolom. Baik teman-teman, tadi kita udah nyari muatan nih. Sekarang kita tinggal cari tegangannya. Nah, di sini ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Berarti kita nyari tegangan dari tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3, tegangan 4, dan tegangan 5 nih. Nah, buat teman-teman di sini kita cari V1 pakai rumus V1 per Q sama dengan Q per C1. Nah, buat teman-teman ngerasa bingung kok bisa dari V sama dengan Q per C. Jadi gimana rumusnya? Nah, teman-teman tadi aku udah bilang rumus umumnya adalah Q per V. Nah, kalau misalkan kita nyari V, berarti V-nya pindah ke sini, C-nya turun. Jadi di sini. Kalau naik ke sini, berarti C-nya pindah ke sini. Tukeran dia. Nah, jadi dapat rumus dari mana? Aku udah dapat dari rumus umum yang tadi udah aku kasih tahu di awal. Jadi V sama dengan Q per C, berarti V1 sama dengan Q1 per C1. Nah, V1 di sini adalah Q1 di sini adalah 80 berdasarkan ini ya. Yang tadi udah kita cari muatannya. Q1 sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, berarti Q1 itu sama dengan 80. Jadi Q1 80. Untuk C1-nya berapa? C1-nya adalah 4. Berarti 80 dibagi 4 adalah 20 volt. Jadi, tegangan yang ada di tegangan 1 di sini itu adalah sebesar 20 volt. Lalu masuk ke V2. V2 sama dengan Q2 per C2. Q2-nya adalah 80. C2-nya adalah 6. Berarti 80 per 6. 80 dibagi 6 adalah 13,33 volt. Berarti di C2 ini terdapat tegangan sebesar 13,33 volt. Lanjut ke V3. V3 sama dengan Q3 per C3. Q3-nya kita ambil 80 di sini. C3-nya di sini 12. 80 dibagi 12 sama dengan 0,67 volt. Berarti di C3 itu terdapat 0,67 volt. Lalu masuk ke V4. V4 di sini V4 sama dengan Q4 per C4. Q4-nya di sini pakai 40 di QS2 di bawah. Sebesar 40 kita masukin 40. C4-nya sebesar 2 farad. Berarti kita masukin 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20 volt. Berarti di tegangan di C4 ini sebesar 20 volt. Masuk ke V5, V5 berarti Q5 per C5 sama dengan Q5-nya 40 dan C5-nya 2. Jadi 40 dibagi 2 itu 20 volt. Jadi tegangan di C5 itu sebesar 20 volt. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kapasitas kapasitor. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.